berangkat. Rasul sahabat berangkat di Hudaybiyah tadi yang Ustaz Maman sampaikan, jumlahnya 1.400 orang umrah. Sampai di Hudaybiyah menjelang masuk ke Mekah, tidak terlalu jauh dari Mekah, di stop di sana. Panjang kisahnya nanti kita bahas di pembahasan sirah. Intinya adalah muslimin ditolak, tidak boleh masuk Mekah dengan perjanjian-perjanjian bahwa muslimin tidak boleh masuk Mekah tahun ini, muslimin harus pulang baru boleh tahun depan, itu pun tidak bawa senjata dan hanya boleh 3 hari di Mekah. Perjanjiannya susah banget ini muslimin, kan? Terus perjanjian berikutnya, siapapun suku-suku yang mau bergabung ke Mekah silahkan gabung ke Mekah. Suku-suku Arab yang lain yang mau gabung Madinah silahkan gabung Madinah. Sudah jelas? Kemudian perjanjian damai, nggak perang 10 tahun lamanya. Oke, Mekah Madinah kita nggak perang, musyrikin sudah nggak perang sama muslimin 10 tahun lamanya. Setelah itu siapapun dari orang-orang pihak Mekah yang lari ke Madinah, Muhammad wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Artinya kalau ada orang tiba-tiba masuk Islam gitu, jadi mereka nih orang-orang Quraisy ini orang cerdas, Pak. Tapi orang cerdas itu kalah sama wahyu. Dia pikir dia membatasi itu cerdas banget, dia pikir. Padahal ini buruk buat mereka. Makanya pinter aja nggak cukup buat antum itu. Nggak cukup, Pak. Strategi sehebat apa sih antum punya? Itu semua kalah sama wahyu. Mereka lihat membatasinya, lihat cara membatasinya. Siapapun di antara orang-orang Mekah, pihak-pihak Mekah yang lari ke Madinah harus dikembalikan. Maksudnya kalau ada yang masuk Islam, mereka akan cegah. Bahkan sudah sampai Madinah, balikin ke sini. Dia pikir mereka hebat. Dan kalau ada orang-orang Madinah yang lari ke Mekah, kami tidak punya kewajiban mengembalikan. Itu seimbang? Gak seimbang. Tapi muslimin biasa. Perjanjian gak seimbang mah biasa. Kata Nabi, siap, tanda tangan, gak ada masalah. Karena Nabi dibimbing wahyu. Itu saya bilang, wahyu itu lebih hebat dari strategi otak mereka. Orang Quraisy cerdas-cerdas, Pak. Orang cerdas. Antum tahu hasilnya Hudaybiyah, terutama yang poin terakhir itu. Yang poin terakhir itu, lihat betapa lemahnya orang-orang pinter. Otak yang kata mereka hebat itu lemah sekali. Lihat, apa ada orang murtad? Apa ada sahabat Nabi murtad begitu sebalik ke Mekah? Ada? Gak ada. Jadi kalau mereka berkata nanti kalau ada orang Madinah balik ke Mekah, pulang ke Mekah gara-gara murtad, maka kami tidak punya kewajiban mengembalikan. Enggak apa-apa, enggak ada yang murtad. Ada orang masuk Islam apa enggak? Banyak. Kalau yang masuk Islam banyak. Orang yang masuk Islam tidak mau tinggal di negeri musyrik kafir kayak begitu. Mereka pergi. Pergi kemana? Ke Madinah, negeri Muslim. Kalau sampai Madinah harus dibalikin. Betul? Karena mereka tahu akan dikembalikan oleh Rasul, dan Rasul pasti sangat taat dengan peraturan yang dibuat. Nabi itu orang sangat taat pada akad yang dibuat. Mereka pergi dari Mekah tapi nggak nyampe Madinah. Kan perjanjiannya kalau sampai Madinah baru balik, harus dikembalikan supaya nggak ngerepotin Nabi, kembalikan kita. Kita juga nggak mau tinggal di Mekah, gampang. Kita pergi, nggak usah nyampe Madinah. Apa yang terjadi? Menurut apa yang terjadi? Di jalan antara Mekah dan Madinah, jarak 500 kilo itu jaraknya. Di jalan antara itu berkumpullah komunitas orang-orang Muslim berkumpul di wilayah itu. Jadi sebuah tempat ini mereka kuasai dan semuanya Muslim, dan ini sangat mengganggu perjalanan dagang Quraisy, Pak. Jadi yang menang cerdas apa wahyu? Wahyu. Ini mengganggu sekali kelompok ini, dan kelompok inilah yang nanti ini benar-benar menjadi duri dalam daging orang-orang Quraisy. Mereka ini kesulitan mereka dengan strategi. Gimana? Ini dikuasai oleh mereka akhirnya. Mereka di Mekah nggak mau, ke Madinah juga nggak usah, di sini aja.
Nah, sahabat sudah ngajari kita. Kan keadaan perjanjian yang kayak tadi itu menurut sahabat itu sudah fathah buat kami. Dari mana fathahnya? Dari semua sisi, dari banyak sisi. Sisi pertama tentu karena ini wahyu, karena sudah diuji oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi nggak punya jawaban. Kan Umar protes tentang isinya. Umar protes, tapi tidak ada jawaban dari Nabi kecuali Nabi hanya mengatakan innama ana rasuluh. Innama ana rasuluh. Innama ana abduhu wa rasuluh. Aku ini hanya hambanya, aku ini hanya rasulnya. Fahuwa nasiri, dialah yang akan menolongku. Sudah, berarti nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, sahabat tahu persis ini wahyu. Kalau sudah wahyu, mesti baik di baliknya. Itu sahabat. Nanya ke Abu Bakar sama jawabannya. Kata Abu Bakar, innama huwa abduhu wa rasuluh, fahuwa nasiruh. Muhammad SAW itu kan hanya rasul dan Allah itu penolongnya. Lu kok jawabannya sama padahal nggak pernah janjian. Umar tahu persis, oh ini nggak sembarang ini. Karena itulah maka itu poin satunya. Poin berikutnya ada, Pak. Yang minta, lihat, yang minta damai bukan Rasul tapi Quraisy. Belum kebayang? Quraisy itu, Pak, Bapak Ibu, orang Quraisy itu orang yang suku yang sangat dihormati di Arab, dan mereka dilihat oleh seluruh Arab. Seluruh Arab tuh ngelihat Quraisy. Apa sih yang dilakukan mereka? Dan mereka cerdas-cerdas, hebat-hebat, kalau perang nggak kalah, kira-kira gitu ya. Nah itu, sekuat itu, makanya di perang perang Badar, perang Uhud, itu sombongnya luar biasa, PD-nya luar biasa Quraisy. Kalau cuma Muhammad aja ya kan, PD-nya luar biasa. Orang yang sehebat itu, dimuliakan sehebat itu, sehebat mereka, angkuhnya luar biasa, tiba-tiba datang ngemis-ngemis minta damai. Antum kalau musuh kemarin si antum nggak diorangkan ya kan, lah siapa sih, cuma dia aja. Oh, angkuhnya luar biasa. Esok-esok dia datang ngemis, tolonglah ya kan, antum sahabat cerdas, Pak. Menang kita. Masalah isi perjanjiannya apa di urusan belakangan ya, ini sudah menang, selesai. Dan benar, orang-orang kafir itu kalau buat perjanjian tidak biasa mentaati. Mereka itu nggak akan pernah telaten dengan perjanjian. Sementara kalau muslimin, Allah firmankan langsung di Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, kalian harus tunaikan akad itu. Orang beriman. Bahkan akad dengan orang kafir, kalau memang ada akadnya harus ditunaikan. Itu muslimin. Nabi tegaskan, al mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu terikat dengan perjanjian dan syarat yang dibuat sesama mereka. Karenanya kalau muslimin mesti taat. Rasul taat, kerjasama sama orang musyrik Quraisy, oh Nabi taat. Tapi orang-orang kafir mesti nggak telaten. Pokoknya gimana caranya, gitu kan? Gimana caranya perjanjian kayak begini ini cuma buat ngakali aja. Dan kejadian, ya Allah, itu perjanjian damai itu nggak bertahan setahun, Bang. Setahun bertahan cuma, paling nggak nyampe, nggak lama itu, setahunan perjanjian itu, sampai ada pembunuhan, cukup serius pembunuhannya, pembunuhan terhadap masyarakat Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu masyarakat Arab yang sudah menyatakan diri saya gabungnya ke Madinah. Muslim, karena mereka Muslim, otomatis gabungnya ke Madinah. Yang bunuh masyarakat Arab lain namanya Bani Bakar. Bani Bakar itu musyrik. Bani Bakar itu gabungnya ke Mekah, ke Quraisy. Bani Bakar dibantuin sama orang Quraisy untuk membunuh
masyarakat Bani Khuza'ah. Pelanggaran. Di antaranya pelanggaran poin perjanjian damai 10 tahun lamanya. Begitu pelanggaran. Nabi dapat laporan karena Amr bin Salim Al-Khuzai, salah satu masyarakat Khuzai itu pergi ke Madinah, sampai di Madinah bersyair menyampaikan di Madinah bahwa kami dibunuh bahkan dalam keadaan sedang rukuk dan sujud. Jadi kalau muslimin dibunuh di Mesir dari dulu begitu Pak ya. Nabi SAW mengatakan kepada Amr bin Salim, kau akan ditolong. Sudah, Nabi harus kumpulkan sahabat, mereka sudah melanggar perjanjian. Orang Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah tahu persis, wah bahaya, ini kita melanggar perjanjian, Muhammad pasti akan ngirim pasukan. Padahal orang Quraisy sudah ketakutan. Bukti ketakutannya dia minta perjanjian duluan. Dia minta damai itu kan bukan Nabi, orang Quraisy. Akhirnya yang diutus gak tanggung-tanggung, pemimpin tertinggi Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, radhiyallahu anhu. Pemimpin tertingginya itu yang langsung dikirim ke Madinah untuk meredam kemarahan Rasul SAW.